Maaf mau bertanya Ustadz, mushaf yang disusun di zaman Utsmani memakai qiraat apa? Nah, ini sudah masuk ke qiraat Ustadz ini. Ya. Ya, sudah saya persiapkan nih satu kutipan dari ini sangat terkenal Imam Al-Jazari. Sudah sekarang mah ada pesantren Al-Jazarinya. Daurah Al-Jazariyah. Dari Imam Al-Jazari berkata, wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata. Ada yang disebutkan mushaful imam. Mushaful imam itu mushaf yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Dan ada Imam Utsman bin Affan, sebelumnya ada Abu Bakar dan ada Umar. Itu disebut imamain. Abu Zahrah dalam bukunya Al-Mu'jizatul Kubra, dia mengatakan kanatil qira'atu ma'rufatan fi asri sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa qad talaqqawha jami'an 'anil nabi wa qad dzakarna anna mushafal imam Utsman wal imamain min qabli wa ma kutiba fi asri nabi kana ghairu manqutin wala mashkul. Sudah disampaikan dalam buku ini, kata beliau ya, bahwa mushaf Imam Utsman bin Affan dan juga pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Abu Bakar, Al-Quran itu ditulis tanpa titik, tanpa harokat. Likai yahtamila al-qiraati kullaha, supaya bisa masuk semua qiraat. Begitu sebetulnya. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu, ada fa titiknya di mana? Tabayyanu, tabayyanun. Kalau tanpa titik, bacaannya apa? Ada dua bacaan, karena tanpa titik tulisan tersebut untuk dua bacaan, fatabayyanu dan fatasabbatu. Jadi kalau pertanyaan qiraat yang mana, waktu itu mengandung untuk semua qiraat. Satu tulisan untuk semua qiraat atau untuk beberapa qiraat. Fatabayyanu dengan fatasabbatu sama tulisannya. Umpamanya wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran dengan nushran, dengan nasharan, dengan nusyuran. Itu ada 4 bacaan. Bushran, nashran, nusyuran, dan nusyran. Ada 4 bacaan. Sama tulisannya, karena tanpa titik. Ya, mau ba, mau nun sama. Contoh lain, umpamanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun. Qiraat yang lain qul fihi ma ismun katsirun. Katsir untuk qiraat Hamzah Kisai dan kabir untuk yang lain. Ismun kabir, ismun katsir. Berarti kalau pertanyaannya qiraat yang mana, meliputi beberapa qiraat. Satu tulisan zaman Utsman bin Affan. Walikai la ya'tamid al-qari'u 'alal maktub. Kenapa tulisannya seperti itu? Yang sangat penting nih. Para pembaca Al-Quran pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, tidak mengandalkan apa yang terlihat dengan mata, tapi mengandalkan apa yang terdengar. Jadi dibacakan oleh gurunya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ikuti. Tulisannya pemanya salah satu, dipilih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tulisannya sama. Karena memang bukan berlandaskan tulisan mereka membaca Al-Quran, tapi berlandaskan apa yang disebut dengan talaqi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, ya. Engkau bertalaki Al-Quran dari Allah. Talaki itu adalah mendengar dan diikuti dan didengar. Itu talaki namanya. Bukan halaman sekian. Gak ada zaman dulu. Bahkan sebutan 30 juz itu belakangan itu. Halaman sekian, hizib sekian, gak ada zaman dulu itu.
Nah, kita lanjutkan nih. Bal yatalaqqal maqru bitalaqi. Nah, menerima yang dibaca dengan langsung dari guru. Liyasilas sanadu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad qala ba'dhum innal khat fi asrin nabi kana ghair manqutin wala mashkul. Jadi mereka membaca sampai jalurnya nyampe kepada Rasulullah SAW, bacaan ya, bukan tulisan. Ini perlu saya tegaskan berkali-kali kalimat ini karena terkait dengan sanad begitu bagus, bagus ini sanad ini. Tapi ingat ya, sanad itu bukan tulisan yang paling berharga. Betul, Ustaz. Yang paling dijamin benar bukan tulisan. Jangan sampai nih saya punya tulisan sanadnya nyampe ke Rasul. Pokoknya kau baca gimana? Bila bacanya bagus, ya alhamdulillah, tulisan pengukuh. Ya. Ya. Tulisan sanad tertulis itu sanad yang sebenarnya adalah lisan. Kalimatnya juga dalam sanad tertulis itu qara'tu ala aku membaca di depan imam ini, guru ini, guru membaca. Jadi tidak dijadikan pegangan ya yang namanya sanad tertulis itu. Yang dijadikan pegangan adalah sanad terbaca. Makanya saya sampaikan kepada para santri di sini. Kalian dapat sanad dari saya dan saya tidak akan memberikan kepada kalian tertulis. Khawatir salah guna. Kecuali yang sudah bisa diketahui, ini bisa melihara, akhlaknya sudah jelas, teruji, bolehlah. Tapi kalau masih sekarang masih di sini, masih naik turun lah, akhlaknya juga belum bisa diketahui, belum teruji. Sehingga ya, kalau ada pertanyaan kan, apakah di Makris ada program sanad? Semuanya tuh dibaca sanad itu. Kalau tanpa sanad mah nggak mungkin baca bener. Orang bisa membaca benar dengan sanad. Tapi bukan dengan tulisan itu, tapi dengan bacaan. Kita lanjutkan. Li'annal arabiyyata lughatu bayanin wa ifsahin wa ta'bir. Bahasa Arab itu bawaannya adalah walaupun tanpa titik sudah bisa diketahui oleh para pendengar, para penglihat. Ini kemana arahnya. Wan sijamin baina al-fadhiha. Lafadznya adalah sangat rukun, sangat nyaman dilihatnya. Wa ta'akhin baina asalibya. Satu susunan dengan susunan yang lainnya itu sangat akrab. Fala ta'tamidu 'alal maktub bal 'alal maqru wa daghamatihi. Nah, ini ada wa daghamat ini sangat menarik nih. Hendaklah engkau membaca bukan berlandaskan apa yang kau lihat dengan mata, tapi membaca seperti yang dibacakan oleh guru kamu padamu, dan sebagaimana guru kamu memberikan bacaan dengan iramanya. Naghamat berarti sampai ke tingkat irama dulu itu adalah merupakan ada sanadnya tuh. Sanad iramanya. Sanad irama. Kenapa? Sebahagian ulama ahli maqamat atau irama membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan irama itu bukan semata-mata belajar irama, tapi dorongan dari qalbu. Salah seorang ulama maqamat di Mesir bernama Syekh Al-Bahlawi kalau nggak salah. Beliau mengatakan maqamatul Quran tafsirun lil Quran. Ya. Jadi maqamat itu akan menjadi tafsir. Sebab orang yang ahli baca Al-Quran itu irama itu ikut isi, ikut penjiwaan, ikut penghayatan. Makanya ketika membaca itu sudah mengantarkan si pendengar untuk lebih mudah memahaminya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang berisi peringatan? Bagaimana cara membaca ayat-ayat yang berisi kabar gembira? Doa. Abdul Basit radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau sudah wafat sekarang, yang pembawa suara yang sangat khas, membaca surat At-Takwir. Itu kan hari kiamat ya. Beliau itu dengan suara yang sangat tinggi dan betul-betul menggambarkan gelombang. Wah, gunung hancur, bintang-bintang hancur. Di situ kan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Tidak dengan lemah gemulai enggak. Tapi dengan naik turunnya luar biasa, menggambarkan hari kiamat. Jadi ya begitu dah. Naghamat itu juga Allah sangat penting.
Sampai, nah ini panjang lah. Nah, sampai di sini aja nih. Walamma akhadhatil ajamatu taghzul lisan al-arabiyya ibtada'u binaqtil qur'ani wa syakli fi ahdi Abdul Malik bin Marwan. Ketika sudah banyak orang non-Arab baca Quran, belajar bahasa Arab, di situ muncul kekhawatiran. Ceritanya kan ada orang non-Arab mengagumi satu pemandangan. Dia berkata, ma ajmala hadzal manzaru. Kaget ahli bahasa, hah? Hadzal manzaru. Gawat nih. Kalau dibiarkan, harus segera dibikin kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka langsunglah disusun. Ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma nafi, ada ma ta'ajub. Itu belakangan itu zaman Rasulullah nggak dikenal itu. Mubtada, khobar, isim fa'il, isim maf'ul, zaman Rasul nggak dikenal itu. Belakangan ternyata ini zaman Abdullah bin Marwan, disusunlah kaidah-kaidah bahasa Arab. Mestinya jangan berkata ma ajmala hadzal manzaru, tapi ma ajmala hadzal manzara. Ru dengan ro saja. Seperti itu antara lainnya. Jadi sebetulnya yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan adalah tulisan yang meliputi sekian banyak qiraat. Contohnya tadi umpamanya ya yansyuru, yanshuzu, nashran, nushran, nusyuran, dan bushran. Tulisannya sama. Jadi yakin betul bahwa masyarakat Arab pas Al-Quran turun cerdas-cerdas ya. Masya Allah. Luar biasa. Kalau enggak dengan kecerdasan enggak mungkin mereka bisa seperti itu. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Ini loncat-loncat aja ya. Wa ta'arruf fil qira'at aujul qira'atil manqulah anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi sahabah man yuqri'un nas wa yu'allimu wujuhal qira'at. Di antara para sahabat biasa membacakan Al-Quran kepada masyarakat dengan sekian banyak cara baca. Makanya ya Umar bin Khattab, sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan yang lalu dengan Ubay bin Ka'ab, waktu pertama mendengar kaget, tapi setelahnya dijelaskan Rasulullah, oh kalau gitu kita harus betul-betul menikmati sekian wujuhul qiraat, sekian banyak cara membaca Al-Quran. Dalam ini, tulisan ini ditulis dalam buku Al-Mu'jizatul Kubra lil Quran karya Abu Zahrah.